Kenapa ada orang yang kayaknya selalu kecukupan dalam hal keuangan, sementara yang lain justru kayak terjebak di lingkaran setan? Nah, kali ini kita bakal ngulik rahasia dari budaya Tiongkok tentang gimana caranya menghindari kemiskinan dan meraih stabilitas finansial. Di video ini, kita bakal bahas 10 sifat yang harus dihindari biar kamu bisa lebih bijak dalam mengelola uang. Siap-siap ya, karena kita juga bakal kasih tips praktis yang bisa langsung kamu terapkan mulai sekarang. Yuk, kita mulai. 1. Malas, tidak rajin bekerja. Kita semua tahu kan kalau kerja keras itu penting banget. Nah, dalam budaya Tiongkok, malas atau enggak rajin bekerja tuh dianggap sebagai salah satu penyebab utama orang susah keluar dari kemiskinan. Kenapa? Karena kalau kita malas-malesan, otomatis peluang buat nambah penghasilan atau naik jabatan bakal melayang begitu aja. Bayangkan deh, misalnya kamu punya pekerjaan yang lumayan bagus, tapi cuman kerja pas-pasan tanpa pernah nambah skill atau produktivitas. Gimana mau dapat promosi kan? Jadi, kalau kamu pengen sukses, jangan sampai males bikin langkah pertama. Solusinya gimana? Ayo kita coba mulai dengan bikin target harian atau mingguan yang realistis. Misalnya, kalau kamu kerja di bidang desain grafis, luangkan waktu buat belajar tools baru atau ikut kursus online soal tren terbaru. Ingat, kerja keras enggak cuma bikin dompet tebal, tapi juga bikin hati puas. Kalau kamu udah biasa kerja keras, lama-lama itu bakal jadi kebiasaan yang bikin hidupmu lebih berarti. Jadi, mulai sekarang, yuk kita tinggalin rasa malas dan mulai ambil langkah kecil menuju kesuksesan. 2. Pemboros, menghamburkan uang. Kalau ngomongin soal hemat, orang Tiongkok emang jagonya. Mereka percaya bahwa pemborosan itu kayak lubang besar di ember air, bisa bikin tabungan kita cepet habis. Contohnya, bayangin kamu beli gadget baru setiap tahun, padahal yang lama masih layak pakai. Atau beli pakaian bermerek padahal lemari udah penuh sama baju yang jarang dipakai. Nah, kalau gaya hidup kayak gini terus diterusin, mana bisa nabung buat masa depan? Jadi, gimana caranya biar enggak boros? Coba deh, mulai bikin anggaran bulanan yang jelas. Pisahin pengeluaran jadi 2, kebutuhan dan keinginan. Fokuslah pada kebutuhan pokok kayak makan, transportasi, atau tagihan listrik. Kalau pengen beli sesuatu yang mahal, kasih waktu pendinginan dulu seminggu atau 2 minggu. Siapa tahu nanti kamu malah mikir ulang dan enggak jadi beli. Selain itu, cobalah gaya hidup minimalis. Manfaatin barang yang udah ada daripada buru-buru beli yang baru. Kalau kamu bisa hemat, siapa tahu duitnya bisa kamu gunakan buat nanam pohon duit alias investasi. 3. Boros waktu, tidak produktif. Waktu itu ibarat uang, teman-teman. Sayang banget kalau kita ngabisin waktu cuma buat hal-hal yang enggak produktif. Misalnya, kamu seharian nonton series atau main game tanpa tujuan jelas. Nah, kalau begini terus, gimana mau berkembang? Dalam budaya Tiongkok, waktu itu dianggap aset yang super berharga. Kalau kamu boros waktu, berarti kamu juga lagi menyia-nyiakan potensi dirimu sendiri. Solusinya, mulai sekarang, yuk bikin jadwal harian yang lebih terstruktur. Misalnya, pagi-pagi luangkan waktu buat baca buku motivasi atau ikut webinar tentang bisnis. Siangnya, fokus kerja atau belajar. Malamnya, evaluasi apa aja yang udah kamu capai hari itu. Kamu juga bisa pakai aplikasi pengelola waktu buat ngelacak aktivitasmu. Dengan cara ini, kamu bakal lebih sadar gimana menggunakan waktu secara efektif. Ingat, waktu enggak bisa dibeli lagi, jadi manfaatin sebaik-baiknya. Ya. 4. Tidak bersyukur, tidak menghargai apa yang dimiliki. Rasa syukur itu penting banget loh. Orang yang enggak bersyukur biasanya selalu ngerasa kurang dan terus-terusan ngejar hal-hal materi. Contohnya, misalnya kamu udah punya mobil bagus, tapi tetap pengen ganti yang lebih mewah. Padahal mobil lama kamu masih oke-oke aja. Nah, kalau pola pikir kayak gini terus dilanjutin, mana bisa nikmatin hidup dengan tenang? Coba deh, mulai sekarang, bikin daftar hal-hal baik yang udah kamu punya tiap hari. Mulai dari keluarga yang suportif,
sampai kesehatan yang baik. Fokuslah pada proses, bukan cuma hasil akhir. Misalnya, kalau kamu lagi berusaha menabung buat beli rumah, nikmatin perjalanan menuju tujuan itu. Dengan rasa syukur, kamu bakal lebih puas dengan hidupmu dan lebih bijak dalam mengelola keuangan. Jadi, mulai sekarang, yuk kita latih diri buat lebih bersyukur. 5. Rakus, terlalu serakah dalam bisnis atau keuangan. Keserakahan itu kayak racun buat keuangan. Orang yang rakus seringkali ngejar keuntungan cepat tanpa mikir panjang. Contohnya, banyak orang tergiur skema investasi yang janjiin untung besar dalam waktu singkat. Pas ternyata scam, mereka malah kehilangan semua tabungan. Keserakahan juga bikin orang lupa nilai moral dan hubungan sosial. Akhirnya, malah rugi sendiri. Solusinya, fokuslah pada pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Mulailah investasi di instrumen yang aman, kayak deposito bank atau reksadana. Ingat, uang bukan segalanya. Kebahagiaan sejati itu datang dari hubungan baik sama keluarga, teman, dan komunitas. Jadi, mulai sekarang, yuk kita hindari keserakahan dan bangun mindset yang lebih seimbang. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. 6. Tidak. Berpendidikan, mengabaikan pengetahuan dan keterampilan. Kalau kamu pernah dengar pepatah ilmu itu cahaya, nah, ini bener banget buat urusan keuangan. Orang Tiongkok sangat menghargai pendidikan karena mereka tahu bahwa pengetahuan dan keterampilan adalah modal utama buat meraih kesuksesan. Misalnya, kalau kamu nggak paham cara ngitung bunga pinjaman atau manfaat investasi jangka panjang, gimana mau bikin keputusan finansial yang bijak? Nggak heran kalau banyak orang yang minim pendidikan keuangan malah nyerah di tengah jalan karena bingung harus ngapain. Nah, solusinya gampang banget. Mulai sekarang, yuk kita prioritaskan belajar. Baca buku tentang pengelolaan keuangan, ikut seminar online, atau tonton video edukatif. Kalau kamu kerja di bidang tertentu, tingkatkan skill profesional kamu biar tetap kompetitif. Contohnya, kalau kamu kerja di IT, pelajarin teknologi baru kayak machine learning atau blockchain. Selain itu, ajarkan nilai-nilai pendidikan ini ke anak-anak atau adik-adik kamu. Ingat, ilmu itu bisa bikin kita lebih siap hadapi tantangan hidup. Jadi, mulai sekarang, yuk kita tanam benih pengetahuan buat masa depan yang lebih cerah. 7. Egois, tidak membantu orang lain. Hubungan sosial alias guanxi itu penting banget dalam budaya Tiongkok. Kalau kamu egois dan cuma mikirin diri sendiri, gimana mau dapat dukungan dari orang lain pas lagi butuh bantuan? Misalnya, kalau kamu enggak pernah nolong teman atau kolega saat mereka kesusahan, mana mungkin mereka bakal nolongin kamu pas kamu lagi susah. Di sisi lain, orang yang dermawan dan peduli sama orang lain biasanya punya jaringan kuat yang bisa mendukung mereka di berbagai situasi. Solusinya gimana? Mulailah dengan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Bantu orang lain tanpa ngarep imbalan langsung. Misalnya, kalau kamu punya skill desain grafis, tawarin bantuan ke teman yang lagi butuh bikin logo usaha. Atau ikutan kegiatan sosial di komunitas kamu. Dengan cara ini, kamu bakal bikin lingkaran positif yang bisa mendukung kesuksesan finansial kamu juga. Ingat, rezeki itu seringkali datang dari orang-orang di sekitar kita. Jadi, mulai sekarang, yuk kita bangun hubungan baik sama orang lain. 8. Tidak sabar, ingin kaya cepat. Sabar itu emang ujian besar dalam hidup, apalagi soal keuangan. Orang yang enggak sabar seringkali terjebak dalam skema cepat kaya atau buru-buru bikin keputusan tanpa mikir panjang. Contohnya, banyak orang beli saham mahal-mahal karena pengen untung besar dalam waktu singkat. Pas pasar berubah, mereka malah rugi besar. Ketidaksabaran juga bikin kita stres dan frustasi, padahal kesuksesan finansial itu butuh waktu. Solusinya, fokuslah pada strategi keuangan yang stabil dan bertahap. Mulailah menabung secara konsisten setiap bulan, meskipun jumlahnya kecil. Setelah tabungan cukup besar, mulailah investasi di instrumen yang aman, kayak obligasi atau reksadana.
Visualisasikan tujuan jangka panjang kamu, misalnya beli rumah atau pensiun dini. Nikmatilah proses menuju tujuan itu, karena perjalanan itulah yang bikin hidup lebih berarti. Jadi, mulai sekarang, yuk kita latih kesabaran biar hasilnya lebih manis. 9. Tidak disiplin, tidak mematuhi prinsip keuangan. Disiplin itu kunci utama buat kelola keuangan dengan baik. Orang yang enggak disiplin biasanya melanggar aturan keuangan yang udah mereka buat sendiri. Misalnya, pakai kartu kredit buat beli barang-barang yang enggak penting sampai tagihan membengkak. Atau berutang tanpa perencanaan matang sampai akhirnya stres bayar cicilan. Nah, kalau begini terus, gimana mau capai stabilitas finansial? Solusinya, buat aturan keuangan yang jelas dan patuhi aturan itu. Misalnya, alokasikan persentase penghasilan kamu buat tabungan, investasi, dan kebutuhan sehari-hari. Hindari godaan buat belanja impulsif dengan kasih waktu pendinginan sebelum beli sesuatu. Contohnya, kalau kamu pengen beli gadget baru, tunggu seminggu dulu. Siapa tahu, setelah dipikir-pikir lagi, kamu malah enggak jadi beli. Dengan disiplin, kamu bakal lebih mampu kendaliin keuangan kamu dan capai tujuan finansial kamu. 10. Pesimis. Bermental negatif. Sikap pesimis itu kayak racun buat kesuksesan finansial. Orang yang selalu mikir negatif biasanya cepat menyerah pas ketemu tantangan. Misalnya, kalau kamu yakin enggak bakal bisa keluar dari utang, ya otomatis kamu enggak bakal berusaha keras buat lunasin utang itu. Di sisi lain, orang optimis biasanya lihat tantangan sebagai peluang buat belajar dan berkembang. Mereka lebih mampu atasi kesulitan dan capai tujuan mereka. Solusinya, yuk kita latih pola pikir positif mulai sekarang. Fokuslah pada solusi, bukan masalah. Misalnya, kalau kamu lagi berusaha menabung buat beli rumah, bayangin gimana rasanya tinggal di rumah impian kamu. Gunakan gambaran itu sebagai motivasi buat terus berusaha. Selain itu, kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang suportif dan punya mindset positif. Dengan cara ini, kamu bakal lebih mampu hadapi tantangan keuangan dengan keyakinan dan semangat. Jadi, mulai sekarang, yuk kita bangun sikap optimis buat masa depan yang lebih cerah. Nah, teman-teman, itu dia 10 sifat yang harus dihindari kalau kamu pengen capai stabilitas finansial. Dari kerja keras sampai sikap optimis, semua prinsip ini bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kesuksesan finansial itu enggak cuma soal uang, tapi juga soal nilai-nilai yang kita pegang teguh. Yuk, mulai sekarang, kita tinggalin sifat-sifat negatif itu dan bangun kebiasaan baru yang lebih positif. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman kamu. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini bisa jadi awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih udah nonton.